Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa huwa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pemirsa saluran dakwah Islamic Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada kalimat yang pantas untuk diucapkan sebagai hamba yang dhaif, sebagai hamba yang berharap curahan rahmat dari Allah, kecuali kalimat alhamdulillah. Karena hingga saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala curahan rahmat dan nikmatnya, nikmat yang besar. Di antaranya adalah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa beramal ibadah di bulan yang penuh berkah ini, untuk bisa terus mengintrospeksi diri dan menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan istimewa dengan memperbanyak amal ibadah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah, terlimpah kepada junjungan kita, kekasih kita, sang idola kita. Tidak ada idola kecuali idola yang satu ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan para sahabat, kerabat, tabi'in, zuriat dan keturunan beliau, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberadaan kita di bulan Ramadan, keikutsertaan kita untuk bisa beramal ibadah di bulan Ramadan adalah satu nikmat yang harus kita syukuri dengan pembuktian. Tidak hanya dari mulut, tidak hanya ucapan syukur alhamdulillah, tapi semestinya kita bisa menunjukkan dengan pembuktian rasa syukur itu dengan memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan ladangnya amal ibadah. Kita sepakati itu bersama. Ketika kita berada di bulan Ramadan, semua amal ibadah Allah lipat gandakan. Barang siapa yang melakukan amal ibadah yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran kepadanya seakan-akan dia beribadah dengan ibadah amalan yang wajib. Dan barang siapa yang melakukan amal ibadah yang wajib, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan pahala kepada orang yang melakukan ibadah tersebut. Maka kita sepakati bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan ladang, tempat kita untuk beribadah, tempat kita untuk berbuat baik, tempat kita untuk memperkaya dan memperbanyak amal soleh di bulan ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali diingatkan dengan hadirnya bulan Ramadan sejak di bulan Rajab. Itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kode kepada kita tentang keistimewaan ini bulan. Kalau hari ini kita sepakati bahwa bulan Ramadan adalah bulan sebagai ladang, tempat berbuat baik dan beramal soleh, maka perlu kita ketahui dan kita sepakati, ketika kita memiliki sebuah ladang, apakah kemudian kita lantas datang dan kemudian bercocok tanam? Tidak. Ketika kita memiliki sebuah ladang, kita harus datang ke sana, mempersiapkan segalanya. Pepohonan yang tinggi harus kita tebang, rumput-rumput yang tumbuh harus kita hilangkan, sampai kemudian semuanya bersih, sampai kemudian tidak ada lagi rumput dan hama. Maka di situ kita memulai untuk bercocok tanam. Pertanyaan kita hari ini adalah, seberapa hebat persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan? Karena kita sepakati bulan Ramadan adalah bulan ladang, tempat kita untuk bercocok tanam, tempat kita untuk beramal soleh, tempat kita untuk memicu semua motivasi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan soleh di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini bukan main. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siapkan keistimewaan untuk orang yang
menikmati bulan Ramadan dengan kenikmatan-kenikmatan amal ibadah. Orang yang tidur saja di bulan Ramadan Allah berikan ganjaran pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naumus shaim ibadah." Tidurnya orang yang berpuasa Allah berikan ganjaran ibadah. Tidur yang tidak memiliki efek apapun terhadap kebaikan orang lain, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran sebagai pahala ketika kita melakukannya di bulan Ramadan. Bagaimana dengan membaca Al-Qur'annya? Bagaimana dengan tasbihnya? Bagaimana dengan zikirnya? Bagaimana membaca Al-Qur'annya? Maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan semua itu ketika kita berada di bulan Ramadan. Maka kemudian kita sepakati bulan Ramadan adalah bulan ladang tempat kita untuk bercocok tanam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita semua terkait tentang keistimewaan bulan Ramadan. Kita buktikan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa. Satu amal ibadah yang Allah khususkan tepat di bulan Ramadan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga turunkan Al-Qur'an di dalamnya, yaitu di bulan Ramadan. Dan puasa adalah satu ibadah yang tidak tertandingi, baik dilihat dari kacamata kesehatan. Allah Subhanahu wa taala simpan rahasia yang sangat luar biasa pada persoalan kesehatan kita dalam ibadah puasa. Dan orang yang berpuasa di dalamnya berbeda pahala yang Allah berikan dengan amal-amal ibadah yang lain. Ketika kita bersedekah 1 rupiah, Allah akan balas dengan 10 rupiah. Hitungannya jelas dan pasti. Ketika kita sholat berjamaah, Allah berikan ganjaran 27 derajat. Ketika kita melakukan amal ibadah yang lain, ada tertera dan tulisan yang pasti berapa pahala yang akan kita terima. Berbeda dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang hari ini juga dihiasi di bulan Ramadan identik dengan bulan puasa. Semua orang diwajibkan berpuasa dan amal ibadah puasa berbeda dengan amal ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis qudsinya, "As-shaum li wa ana ajzi bihi." Puasa untukku dan aku yang akan memberikan pahala kepadanya. Jadi tidak tertera, Allah Subhanahu wa taala akan langsung memberikan pahala kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita kenal, di antara ada 8 syurganya Allah, ada 1 syurga yang dikenal dengan sebutan Ar-Rayyan, yaitu surga yang Allah khususkan untuk orang yang selalu beribadah puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama memanfaatkan semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah. Puasa jangan sampai bolong, baca Al-Quran jangan sampai ketinggalan, sedekah dikuatin, dan semua amal ibadah harus kita lakukan dengan maksimal di bulan Ramadan ini. Zikirnya, salat malamnya, puasanya, baca Al-Qur'annya, dan yang lain-lainnya. Mari kita sama-sama untuk memicu diri memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Allahumma fiqh la'akum tariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.